Halo, Pak Kepala Sekolah Pak Amon ini. Halo Pak Andi, Pak. Teman saya, Iya. beliau podcast Omong Nonstop. Ini kawan-kawan ini yang profesional. Yuk lihat ruangan Siap, Kepala Pak. Sekolah. Halo semua. Ada pernah tahu kok? Iya. Semoga ada yang bisa lihat ini, dia pengen tahu citra bangsa itu seperti apa. Tapi ngomong-ngomong, Happy tidak jadi guru-guru di SMA Citra Bangsa nih. Happy ya. Ini bukan karena Pak Abraham ada ada di saya. depan kan? Happy-nya kenapa? Iya. Hah? Mencintai profesi ya. Mencintai profesi itu kan saya bilang tadi itu Andi. Iya. Saya bilang kita kerja ini passionnya. Ya luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong buat Terima SMA kasih. Citra Bangsa. Luar biasa. Gitu. Oke, makasih. Selamat siang. Izin Mari ya. semua. Ya, pamit. Jadi emang Betul, seperti iya. ini lapangan basketnya. Secara fasilitas di sini cukup lengkap ya Pak ya berarti ya? Sangat lengkap, makanya Sangat kita bisa lengkap ya. katakan Jadi bisa. tidak ada alasan untuk tidak Betul, bersekolah betul. sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara fasilitas di sini cukup memadai Pak ya. Ya cukup memadai. Jadi tidak ada alasan untuk tidak Prestasi. datang bersekolah di Citra Bangsa. Itu dia. Jadi Betul. itu dia. Jadi itu yang saya bilang tidak boleh bisnis di Iya. di dunia pendidikan. Tapi bukan berarti tidak profit. Iya, Profit itu tanamkan kembali. benar. Lu lihat ini gedung yang saya bikin ini kan darurat nih. Iya. Hanya tembok terus langsung, tapi ada AC, ada. Nanti sesudah ini jalan, sudah dapat profitnya, kita bangun di belakang bertingkat. Nah. Kita bangun bertingkat seperti itu. Iya. Jadi pertama mulainya dengan ini. Jadi Kita perputarannya manajemen ada ya Pak. profesional, kelola yang benar, maka kita bisa bangun seperti itu. Iya. Bukan kalau kita dapat profit kita ambil Nah. sebagai owner seperti itu. Nah, itu Iya. nah, itulah yang bikin kita bisa dari TK sampai universitas dan bisa Grow sampai saat ini. Keren loh. Makanya Ya. jadi jangan berpikir terlalu tinggi. Jalan apa yang ada di depan Benar. kita Mulai dulu gitu Mulai ya. dulu. Mulai Nah, dulu itu apa yang prinsip bisa dikaryakan kita karyakan aja dulu gitu ya Pak ya. berpikir global, bertindak lokal. Lokal, Ah, itu benar. saya ingat itu siapa Betul. yang sering ngomong gitu. Ya, Nah, kita itu. Jadi, dan itu yang sudah Bapak terapkan ya, gitu. jadi berpikir mah harus profesional, harus Iya. besar, harus ini itu. Tapi bertindak lokal aja. Iya. Jadi darurat aja dia jadi misal lihat ini ruang TKI, TKW asrama Yang akhirnya disulap menjadi disulap menjadi ruangan anak-anak ruang TK kelas ya. TK. Iya. Ya, dengan ruang apa adanya, tapi ini inovasi kreatif mereka ini. Iya. Nah, gitu. Ya. Benar sekali. Ya, Roba ini dulu hanya begini. Ini juga atapnya ke sederhana, tempat tidur sini orang udah. Ini juga asrama. Jadi ini semua nih asrama jadi ruang-ruang kelas. Benar. Begitu. Dan itu tadi kalau orang berpikir mau bangun SD kelas 1 sampai kelas 6 butuh 36 ruang kelas dari mana? Udah, saya tinggal petak-petak ini langsung jadi. Tinggal beli tambah kursi meja bangku, tambah AC, jadi. Mereka udah nyaman seperti itu. Jadi enggak ada pikir yang susah-susah begitu. Semuanya yang ada di mata Akhirnya dimanfaatkan, dimanfaatkan, dimaksimalkan Dan- dan bernilai manfaat. bernilai manfaat dan Iya. dirubah. Jadi saya suka perubahan. Jadi dulu dari konsultan berubah jadi pecinta KI, Iya. berubah jadi pendidikan TK, berubah jadi pendidikan perawat, berubah jadi terus inovasi. Nah, gedung-gedung ini totalnya sudah 1.800 square meter, 800 lebih ya, sudah hampir 1.900, 19.000 square meter. Ini bangun dari sepotong sambung. Seperti yang tadi kita lihat Benar, proyek benar. itu. Iya. Nggak pernah terpikir, mau bangun untuk dari SD sampai SMA mesti berapa ruang tanah, berapa Iya. ruang kelas. Tapi sebenarnya saya ini ada penasaran Pak dengan satu pertanyaan Ya. ini mungkin cukup menggelitik, ya kan? Cukup menggelitik. Bapak membangun satu kompleks pendidikan ya, maksudnya satu kompleks pendidikan di sini baik dari tingkat SD, Dasar sampai ya, tingkat dasar perguruan sampai tinggi. tingkat perguruan tinggi Pak, gitu. Nah kalau ada netizen yang bertanya, terus kenapa anaknya tidak disekolahkan di situ juga?
sudah terlanjur besar anaknya. Jadi sudah terlanjur anaknya pergi keluar. Jadi kan si anak besar itu sudah, ini kan bangun 2007. Itu dia udah kuliah. Tapi dia keluarga sudah dekat SMA. ada yang ada. sekolah di sini? Adik Banyak. kandung saya itu anaknya semua. Ada 4 atau 5 sekolah sampai tamat. Jadi besok-besok adik kandung saya namanya Pak Elvis. Iya, jadi kalau besok-besok nanti kalau misalkan kayak sih punya anak dan lain sebagainya udah nikah gitu, nanti sekolahnya juga Sekolah di di sini Pak, ya? kalau memang mereka tinggal di sini. Dan Iya. ini bisa contoh. Jadi selain adik ya, kandung punya anak, kemudian rektor punya anak. Jadi Rutu Pak Jeffrey namanya, Pak Jeffrey Ambuliset itu anak yang belajar dari TK sampai sekarang kuliah kedokteran. Karena belum buka kedokteran dia kuliah di Undana. Oke. Yaitu ketua Stikes dulu, CMK yang inisiator juga membuat sekolah ini. Justru anak-anak mereka itu yang membutuhkan sekolah, maka dia memanfaatkan ruang ini sama-sama dengan dia, dengan Ibu Ina waktu datang tadi minta sampai nangis-nangis itu, karena di situ ada anaknya ketua Stikes CMK yang sekolah perawat tadi itu. Di situ ada anaknya ketua sinode, di situ ada anaknya beberapa orang pendeta. Nah, akhirnya saya tergugah. Saya relakan yang tadi ruang kelas untuk mahasiswa, itu di sebagian pagi dipakai dulu untuk anak-anak SD itu. Karena ceritanya Yayasan Agape itu pecah dan tiba-tiba mereka harus keluar. Nggak ada tempat gitu. Nah, karena ini untuk pendidikan, tadi saya urus pendidikan di Remalabonan, saya sudah tahu bahwa pendidikan lah yang bisa merubah orang NTT menjadi maju. Benar. Di spontanitas saya bilang oke, yuk pakai pagi sampai jam 11, sisa itu kuliah. Nah, itu berjalan sambil saya bangun lagi. Ya, step by step Betul, dan step by akhirnya step. membentuk kerajaan bisnis ini. Di bidang bukan pendidikan. bukan bisnis pendidikan. Iya, di bidang pendidikan. Sosial. Besok kalau mereka jadi orang, pasti dia tidak lupa. Banyak yang akan terlahir orang-orang hebat dari Citra Bangsa ini, Pak. Saya pasti yakin karena saya melihat sistem manajemennya sangat baik dan juga mereka punya sosok panutan yang memang mereka bisa jadikan role of model dan itu adalah Bapak sendiri gitu. Pak, saya adalah anak muda milenial yang sekarang mungkin bisa dibilang lagi membangun karir berbisnis gitu. Sebagai seseorang yang expert di bidang bisnis, Pak. Nasihat apa yang baik untuk saya atau buat kami anak-anak milenial yang mungkin juga terinspirasi dari cerita yang Bapak sampaikan sepanjang kita obrol ini? Betul. Yang pertama kuncinya semangat untuk mau kerja itu. Yang kedua jujur, gitu ya. Jadi kalau kita memang jujur tidak mau tetap tidak punya semangat juga percuma. Gitu. Yang pertama ada semangat dulu, terus yang bisa bikin kita semangat itu apa? Tadi seperti saya contohnya histori saya. Kalau saya dilahirkan sudah senang-senang, ya biasa aja lah. Bikin itu tidak ada prestasi. Tapi saya lihat orang bisa, saya nggak bisa. Semangat saya mulai tergol di situ. Yang kedua, ketika kita dalam keadaan terpuruk itu akan membuat memori kita itu mengenang. Seperti tadi lu tanya apa yang paling susah, saya bilang ya soal makan tadi juga, soal ambil air aja, soal bantu orang tua itu aja udah susah. Di situ udah otomatis kita lihat, dia bilang susah, kita harus kerja keras. Yang ketiga, kita juga kerja keras juga, tetapi tidak jujur, percuma, pasti putus. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, jadi udah kerja harus kerja ya istilah sekarang tuntas lah. Jadi jangan ini habis bosan pindah, habis bosan harus tuntas kerjanya. Dan jangan berpikir global, bertindak lokal. Itu poinnya juga. Nah, banyak orang yang bermimpi berpikir internasional, berpikir global, tapi tidak mendapatkan fasilitas seperti global, itu dia nggak kerja. Benar. Kita berpikir sana, tapi yang ada di muka dikerja supaya kita bisa sampai ke tingkat itu. Saya kira itu 3 hal itu aja yang berpikir itu. Kalau lu semangatnya besar, tetapi tunggu sampai barang lengkap baru lu mulai ya. Gagal juga. Tapi, kita memaksimalkan ya. Tapi lu tidak punya cita-cita yang besar, cuma kerja lokal aja biasa-biasa, udah dapat makan ya sudah cukup. Nggak mau jadi orang besar kan? Nah, jadi kalau saya berpikirnya besar, tapi bertindaknya kecil, step by step. Lakukan dulu perkara-perkara kecil, maka perkara besar akan Tuhan tambahkan. Itu prinsipnya. Amin ya. Luar biasa. Amin. Ya, itu. Anaknya ada 2 nih Pak. Kak Yesi sama Kak Hansel gitu lah. Harapan buat ke depan mereka ini seperti apa Pak? Masih harapan buat anaknya berdua ini apa nanti ke depannya Pak untuk Kak Yesi sama Kak Hansel? Kalau lagi nonton mereka nanti. Saya aja bersyukur karena mereka sudah mau kembali ke Kupang.
untuk bisa melanjutkan apa pondasi yang sudah saya tanamkan. Seperti kita Ya. tahu Yesi itu udah belasan tahun di luar negeri. Benar. Untuk mau mengajak dia pulang ke sini aja, karena mindset milenial sekarang kan Iya. susah sekali. Dia sudah terbiasa dengan kerja begitu, datang ketemu SDM yang masih belakang. Tapi saya motivasi seperti saya ngomong tadi. Ya. Saya beberapa kali ketemu sama Kak Yesi, Pak. Dan kita juga sering discuss bareng. Saya baru menyadari hari ini kenapa Kak Yesi bisa down to earth, sangat low profile ketika lagi ngobrol. Karena memang itu dari ayahnya ternyata. Kita lihat Ya. ini ada klinik. Oh, ini ada klinik Ya, lagi di sini Jadi ya? itu anak-anak tadi SD itu kita klinik itu melihat di periksa gigi, periksa ini. Jadi dulu ini TKI TKW punya tempat praktik. Selamat siang. Ini ibu dokter yang kelola Iya. klinik ini, nanti Halo, boleh tanya-tanya Ibu beliau. Joni. Ya. Jadi ini juga kalau di sini ya, klinik ini untuk siswa-siswa di sini, mahasiswa di sini atau seperti apa? Orang luar juga bisa masuk? Orang luar bisa masuk sini nih. Iya, kebanyakan Dari keluhannya orang apa? luar. Ada yang batuk pilek, terus Sakit hati ada lambung. nggak? Itu mungkin paling Sakit gigi banyak. Oke ya, jadi memang yang standar-standar ya anak-anak ya, ma gitu ya. Iya, untuk Iya. pakai rawat jalan bisa di sini. Iya. Kaprodinya ada. Mana? Halo, apa kabar Bos? Saya sampai lupa Kaprodi nama siapa? Pak John. Lama baru ketemu. Lu bayangkan nih, saya kalau datang nih baru ketemu. Sekali-sekali Iya. saya datang kan Halo, ada Pak sekitar 4 hektar ini Pak Andi, John. Pak. Kaprodi keperawatan ya? Sudah berapa tahun ini John? Baru berapa bulan? Oh iya, Baru berapa kaprodinya, bulan? tapi dosennya udah berapa lama? Sudah 11 tahun. Termasuk pendiri tadi. Jadi dia Iya. dosen-dosen pertama yang semangat. Kenapa? Kenapa sampai pengen? Kan maksudnya banyak sekali kesempatan di luar sana selain foundation yang didirikan oleh Pak Abraham gitu, atau mungkin sampai ingin bergabung di sini. Apalagi sudah di Jakarta. Iya kan? Semangat beliau sebagai pendiri turut mempengaruhi kami memilih bekerja di sini sebenarnya. Yang kedua, lingkungannya memang cukup berbeda dengan yang lain. Iya. Sekalipun kita melihat bahwa di dalam perkembangan perjalanan Prodiners misalnya ada hal-hal yang perlu kita perbaiki bersama. Tetapi untuk sementara sampai dengan sekarang kita menjadi semacam prodi favorit. Untuk Iya. BNTT kita masih favorit. Bahkan lulusan kita juga banyak yang bekerja di luar. Kalau dulu mindsetnya adalah belajar ke barat, kerja ke timur. Sekarang kita berbalik. Jadi kalau ditanya kita punya lulusan sekarang, kalau ke Jakarta kita tinggal kontak jadi di rumah sakit besar, dan semua kita punya lulusan. Dan akreditasnya sekarang sudah? Akreditasi kebetulan kemarin kita sementara akreditasinya baik sekali. Jadi kurang 30 poin sebenarnya untuk menuju unggul. Jadi kita hampir 30 poin. Udah itu B sudah mau ke A. Oh, sekarang B mau ke A. Jadi dikit lagi akan A ya. Semoga. Ya, semoga untuk beberapa bagian di kriteria itu kita penuhi, pasti kita bisa. Butuh tenaga pengajar lagi? Untuk sementara Dia mau jadi dosen. Bapak tahu jawabannya. Oke, kita lanjut ya berarti Pak. Om John, saya Baik. belum tahu dia sudah jadi apa kaprodi. Saya Thank langsung. you. Jadi kita Iya. sekarang tadi itu perawat, ini kebidanan ya. Kita masuk ini. Jadi di sini tuh ada teman-teman 2 dosen. prodi, Pak. Iya, untuk kesehatan 3 prodi 3. ya. Perawat, bidan, farmasi. Farmasi dari sebelah. Jadi ruangan yang ini itu ruang-ruang kaprodi sama dosen-dosennya. Nah ini, halo, apa Ini semua apa? Dosen juga? Dosen Staff juga. atau dosen atau kaprodinya campur? lagi ke acara kah? Ya, ada tanda tangan. Oke, jadi ini wakil kaprodi Ibu Ibu Evi, Ibu Yanti. Ibu Yanti. Duduk, boleh duduk Ya. ya. Kita dari tadi keliling-keliling nih. Benar. Ini berarti staf dosen atau seperti apa statusnya? Ya. Kami di sini terdiri dari dosen-dosen yang Oke. kita bisa bilang staf dosen. Ada 2 prodi di kebidanan, ada prodi D3 kebidanan dan prodi S1 kebidanan. Oke. Di usia saat ini, Pak, apalagi yang mau dikejar, Pak? Kan Ya sudah udah, punya banyak hal. saya Pak. enggak bercita-cita tinggi, ada apa yang ada di muka itu dikerjakan. Apa ada di muka jaga. Seperti yang kita bangun ini, teman-teman yang tadi dari CMK pasti sudah tahu kan.
Dulu ini tempatnya apa? TKI, TKW kan? Iya. Nah, kita sambung menjadi satu itu.